Halo, kita ketemu lagi pada mata kuliah Biologi Krustasea atau Karsinologi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penentuan umur pada krustasea. Apakah itu mungkin? Di sini kita bisa melihat ada Mr. Crab, Benjamin, happy birthday Benjamin. Ini happy birthday ke crabnya itu ya. Jadi ada udang, ada kepiting, itu diucapin happy birthday. Kira-kira gimana ya? Apa bisa? Apa tidak? Apakah memang binatang-binatang ini, organisme ini, bisa diketahui kapan tepatnya mereka menetas dari telur? Nah, di sini ada Krabby Princess dan ada Mr. Crab. Dan Mr. Crab bertanya, "Hai Princess, happy birthday. How old are you?" Terus si Krabby Princess-nya menjawab, I don't know my age. I don't know my birthday. Oh, sedih ya, kasihan ya. Dan Mr. Crab bertanya lagi, why you don't know your birthday? Nah, kira-kira bagaimana ini ya? Kenapa ya kok si Krabby Princess ini kok tidak tahu birthday-nya? Nah, apakah kalian ada yang bisa menjawab? Can you please help the Krabby Princess to know her age and her birthday? Is it possible to predict the age of the Krabby Princess? Bisa nggak kita memprediksi umurnya si Krabby Princess atau memprediksi umurnya krustasea secara umum? Nah, kita akan bahas di mata kuliah ini. Nah, jadi di sini kita lihat ada kepiting. Kepitingnya ngomong, aku tidak tahu berapa umurku sekarang. Kalau ikan, pasti dia ngomong, umurku 5 tahun. Yang lebih kecil, umurku 3 tahun. Nah, ini si udang cantik, dia juga bertanya-tanya, berapa umurku? Nah, bisa nggak kita membantu mereka untuk mengetahui umur mereka? Nah, di sini ada penjelasannya ya. Ini ada udang cantik bertanya, kamu kok tahu umurmu? Siapa yang memberitahu? Dan ikan menjawab, aku punya otolit, punya duri sirip, tulang punggung, dan sisik. Jadi umurku bisa diduga. Wah, si udangnya nih mikir, umurku bisa diduga apa tidak ya? Aku kan tidak punya tulang. Nah, jadi inilah permasalahannya di mana pada krustasea ini tidak ada permanent hard part di tubuhnya. Tidak ada bagian tubuh keras yang sifatnya permanen. Karena bagian tubuh keras dari si krustasea ini adalah kulit, di mana kulit itu sewaktu-waktu akan dilepaskan melalui peristiwa molting. Jadi, tidak ada bagian tubuh keras yang permanen pada tubuh krustasea. Kalau pada ikan, kan ada tulang-tulangnya, ya, tulang pada otolit, pada duri sirip, pada tulang punggung, juga pada sisik. Dan otolit, duri sirip, tulang punggung, sisik tidak pernah berganti seumur hidup ikan. Berbeda dengan kulitnya krustasea yang selalu berganti sepanjang hidup si krustasea tersebut. Kan kalian sudah mengenal krustasea secara umum ya, sudah dipelajari lebih dulu. Jadi pasti kalian sudah tahu bagaimana karakteristik dari si krustasea ini. Dia tidak punya bagian tubuh keras yang permanen seumur hidupnya. Karena pada saat-saat tertentu, saat si krustasea ini tumbuh, kulit kerasnya itu harus dibuang atau dilepas dan kulit yang baru akan terbentuk. Sehingga segala macam jejak yang berkaitan atau yang ada di kulit yang tua itu, di kulit yang keras tapi kulitnya sudah tua, nggak ada lagi karena memang kulitnya itu dilepaskan melalui peristiwa molting. Nah, jadi untuk pendugaan umur pada ikan ini dapat dilakukan dan tidak begitu sulit. Kenapa? Karena ikan punya bagian tubuh keras yang permanen. Sisik, tulang, otolit itu terutama. Tapi pendugaan umur pada krustasea itu akan sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena
Krustasea tidak mempunyai bagian tubuh keras yang permanen, dan yang ada bagian tubuh yang keras hanyalah karapas yang dilepaskan sewaktu-waktu. Nah, kalau otolit, bagaimana kita bisa menduga? Otolit kita gunakan sebagai alat untuk menduga umur ikan. Nah, untuk otolit ini pun, yang otolitnya bisa digunakan untuk menduga umur ikan, itu tidak pada semua ikan. Kenapa? Karena otolit ini pertumbuhannya itu dipengaruhi oleh musim. Nah, untuk ikan-ikan di daerah tropis, di mana musimnya sepanjang tahun itu relatif tidak berbeda, panas terus ya, makanan ada terus, itu ikan pola pertumbuhannya juga relatif tetap sepanjang tahun. Jadi, tidak bisa kita jumpai lingkaran-lingkaran gelap di dalam otolit yang berkaitan dengan musim atau berkaitan dengan waktu. Nah, jadi ikan diduga umurnya, kalau kita menggunakan otolit, kita lihat lingkaran-lingkaran gelap yang muncul di otolit. Nah, otolit itu apa? Otolit itu tulang yang ada di telinga ikan. Ini tulangnya ini, tulangnya itu terletak di suatu rongga, di mana tulangnya ini tidak lengket kemana-mana, tapi dia lepas. Dia di dalam rongga, di rongga telinga ikan, rongga telinga bagian dalam. Nah, otolit ini, kalau ikannya tumbuh, otolitnya juga ikut tumbuh. Ikannya tumbuh cepat, otolitnya tumbuh cepat. Ikan tumbuh lambat, otolitnya juga tumbuh lambat. Nah, karena pertumbuhan si otolit ini seiring dengan pertumbuhan ikan, maka otolit ini bisa digunakan untuk menduga umur ikan. Jadi, bila ikan tumbuh dengan cepat, otolit ini juga tumbuh dengan cepat. Nah, pada daerah subtropis, di sana ada 4 musim. Ada musim gugur dan musim dingin, ada musim semi dan musim panas. Nah, kenapa Ibu hanya membedakan musim gugur dan dingin dijadikan satu, semi dan panas dijadikan satu? Itu karena menyangkut aktivitas ikan dan menyangkut keberadaan makanan. Pada saat musim gugur atau musim dingin, itu kan udaranya dingin. Intensitas cahaya mataharinya juga relatif rendah. Fitoplankton tidak bisa tumbuh dengan baik. Nah, dasar rantai makanan tidak tumbuh dengan baik. Akibatnya, makanan ikan tersebut juga menjadi lebih sedikit. Keberadaan makanan ikan tersebut di perairan itu menjadi lebih sedikit. Selain itu, dengan suhu yang dingin, ikan ini juga menjadi relatif tidak begitu aktif. Jadi dia makannya sedikit. Udah makanan yang tersedia sedikit, ikannya sendiri memang tidak begitu aktif. Sehingga pertumbuhannya lambat. Padahal musim gugur dan musim dingin ini kalau digabung itu sekitar 6 bulan periodenya. Nah, jadi selama 6 bulan ini si ikan itu tumbuhnya lambat. Kalau tumbuhnya lambat, apa akibatnya? Kan si otolit ini tumbuhnya juga ikutan lambat kan? Karena ikannya tumbuh lambat. Jadi mekarnya otolit itu cuma sedikit. Jadi otolit itu tulang ya, ini ada intinya pada waktu si ikan itu terbentuk dalam masa larva, ini inti otolit ini sudah ada. Kemudian seiring pertumbuhan ikan, ini otolitnya juga ikut membesar gitu ya. Nah, suatu saat ikan ini menghadapi musim dingin dan musim gugur yang pertama. Tentunya otolit ini tumbuhnya cuma sedikit. Karena apa? Ikan makan sedikit, ikan tidak aktif. Otolitnya tumbuh mekarnya itu sedikit. Jadi pertumbuhan otolit itu ke arah luar. Ini lingkaran ini lebih tua dari yang di luarnya. Nah, dengan mekarnya otolit yang hanya sedikit ini, sementara ini kurun waktunya ini 6 bulan, selama 6 bulan itu pasti terjadi penumpukan kalsium karbonat. Nah, dengan penumpukan kalsium karbonat di area yang sempit ini, karena mekarnya ini sedikit ya, ini areanya ini sempit, pasti kalsium karbonatnya itu menjadi lebih padat, lebih kondens. Dan kalau dilihat dengan mikroskop, ini akan nampak sebagai lingkaran gelap. Sebaliknya, pada musim semi dan musim panas, ini juga durasinya 6 bulan, pada saat itu sinar matahari bersinar dengan baik,
terus fitoplankton tumbuh dengan baik, rantai makanannya oke, ketersediaan makanan banyak, dan ikan juga aktif mencari makan. Akibatnya apa? Ikan tumbuh cepat. Jadi dalam kurun waktu 6 bulan itu, karena ikannya tumbuh cepat, si otolit ini dia mekarnya juga besar. Nah, sementara penumpukan kalsium karbonat di tulang ini itu karena durasi waktunya sama, kalsium karbonat yang tertumpuk di sini ya sama. Nah, ini areanya relatif luas. Kalsium karbonat yang tertumpuk itu sama dengan yang mengisi ini, area yang kecil ini. Jadi, yang terjadi di sini, kalsium karbonatnya itu tidak begitu padat, tapi renggang. Sehingga waktu dilihat di bawah mikroskop, itu akan nampak bahwa area ini merupakan area yang terang. Nah, nanti menghadapi musim dingin lagi, ya tumbuhnya pelan lagi, mekarnya otolit sedikit, kalsium karbonatnya tertumpuk di sini padat, terbentuklah lingkaran gelap. Begitu seterusnya. Jadi, ini bisa kita tahu bahwa ini adalah inti. Di sini adalah otolit yang mekar pada saat musim semi dan panas. Kemudian ini musim gugur, musim dingin. Musim semi, musim panas. Musim gugur, musim dingin. Musim semi, musim panas. Ini musim dingin lagi. Di sini musim semi dan panas lagi. Dan ini akan memasuki musim gugur, musim dingin lagi. Ini di luar sini. Sehingga terbentuklah lingkaran-lingkaran terang dan gelap. Ini sama prosesnya seperti terbentuknya lingkaran gelap pada pohon. Nah, jadi pada ikan itu bisa digambarkan bahwa satu lingkaran gelap ini adalah mewakili satu musim gugur dan musim dingin. Lingkaran terang itu menggambarkan satu musim semi dan satu musim panas. Sehingga bisa kita lihat di sini. Ikan ini sudah memasuki 1, 2, 3 musim dingin. Musim semi, musim panasnya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ini baru mau menjelang ke 5. Nah, jadi bisa diprediksi umur ikan ini berapa. Ini kita lihat aja ini yang gelapnya. 1, 2, 3. Jadi 3 tahun lebih menjelang 4 tahun. Nah, itu pada ikan. Tapi kalau pada krustasea yang seperti ini tidak bisa terjadi. Kenapa? Karena tidak ada bagian tubuh keras yang permanen pada krustasea tersebut. Nah, jadi bagaimana cara untuk mendeteksi umurnya krustasea? Nah, ini merupakan judul penelitian Ibu pada waktu mengambil S3 di James Cook University di Townsville, Australia. Jadi disertasi Ibu itu judulnya adalah Life History of Caesar mamesa, Brachyura decapoda, and Assessment of the Possibility of Using Lipofuscin to Determine Age. Jadi, Ibu memprediksi umurnya kepiting Caesar mamesa yang hidup di area mangrove di kota Townsville. Townsville itu di Queensland. Itu di pantai dekatnya Great Barrier Reef. Nah, jadi bagaimana ini, apa yang Ibu lakukan pada waktu itu? Nah, ini Ibu akan tunjukkan pada kalian. Inilah kepitingnya. Ini kepiting namanya Caesar mamesa. Ini banyak di mangrove di sana ya. Jadi kepiting ini kalau peranannya secara ekonomi nggak ada. Tapi peranannya secara ekologi luar biasa. Karena kepiting ini dia memakan daun mangrove yang gugur. Sehingga proses pembentukan serpian daun mangrove atau proses penghancuran daun mangrove yang gugur itu lebih cepat. Tidak harus mengalami proses pembusukan, tapi dengan dimakan oleh kepiting ini, Caesar mamesa, nanti daunnya itu dicapik-capik, terus masuk ke saluran pencernaan, ya sekitar 24 jam kemudian sudah dikeluarkan lagi dalam bentuk potongan-potongan daun setengah busuk yang kecil-kecil dan bisa langsung dimakan oleh organisme lain yang kecil seperti ikan-ikan kecil atau krustasea lain yang kecil. Nah, inilah Caesar mamesa. Bentuknya seperti ini ya, bentuknya ya jelek, nggak menarik ya, tapi fungsinya luar biasa. Nah, Caesar mamesa ini masuk ke famili Grapsidae dan subfamili Caesarminae. Jadi ini yang hidup di lantai-lantai hutan mangrove dan
membuat liang di lantai hutan mangrove tersebut. Habitatnya ini semi-terestrial dan banyak dijumpai di hutan mangrove di Queensland, Australia, dan mereka senang berasosiasi dengan Rhizopora sp karena mereka memakan daun Rhizopora yang jatuh. Nah, kemudian, apa sih yang pernah digunakan untuk mencoba mendeteksi umur pada krustasea? Kalian lihat di sini. Ya, penentuan umur pada krustasea. Orang sudah mencoba untuk mendeteksi umur pada krustasea. Nah, yang dipakai itu tadinya dengan menggunakan ukuran tubuh. Tapi apakah ukuran tubuh itu bisa? Ukuran tubuh itu lebih berkaitan dengan faktor internal dan eksternal, dengan keberadaan makanannya, dengan berapa kali moltingnya, ya, dan juga umur. Lah, krustasea biarpun dia sudah berumur tua, tapi kalau dia jarang molting, tentu pertumbuhannya akan terhambat, dia tetap kecil biarpun tua. Jadi ukuran tubuh tidak bisa digunakan untuk menentukan umur pada krustasea. Kemudian ada juga yang mencoba dengan menghitung jumlah omatidia atau jumlah mata pada krustasea untuk menentukan umur. Apakah bisa? Enggak. Juga dengan menggunakan jumlah segmen pada antena yang mempunyai aestetas. Aestetas itu seta rambut yang bentuknya tipis panjang. Ya, jadi dengan jumlah omatidia, dengan jumlah segmen pada antena tetap juga tidak bisa. Kenapa? Karena jumlah omatidia dan juga jumlah segmen pada antena ini lebih berkaitan kepada ukuran tubuh. Sementara ukuran tubuh lebih dipengaruhi kepada faktor internal dan eksternal dan bukan hanya umur. Jadi, menggunakan jumlah omatidia dan menggunakan jumlah segmen pada antena yang mempunyai aestetas untuk menentukan umur pada krustasea itu sudah dipatahkan. Tidak bisa. Nah, terus sekarang muncul lagi ide yang baru. Ya, jadi ada peneliti dari Inggris yang menggunakan lipofaskin untuk menentukan atau untuk menduga umur krustasea. Lipofaskin ini apa? Lipofaskin adalah suatu pigmen. Pigmen lipofaskin, ini merupakan sisa metabolisme, tetapi tidak bisa dibuang keluar dari tubuh. Sehingga pigmen ini akan menumpuk di dalam tubuh. Numpuknya di mana? Numpuknya terutama di jaringan saraf. Jadi kalau pada krustasea itu bisa di otak atau di tangkai mata. Nah, karena si lipofaskin ini tidak bisa dikeluarkan, tidak bisa dibuang oleh krustasea, pemikirannya adalah semakin tua si krustasea, lipofaskinnya tentu akan semakin banyak. Dan karena lipofaskinnya ini tertumpuknya di jaringan saraf, biarpun krustaseanya molting, lipofaskin tidak akan terbuang. Nah, tapi apakah benar lipofaskin bisa digunakan untuk menentukan umur krustasea? Ya. Nah, itulah pertanyaannya sehingga Ibu melakukan penelitian. Dan sudah ada penelitian sebelumnya bahwa lipofaskin bisa digunakan untuk mendeteksi umur krustasea yang krustaseanya ini berumur panjang. Tapi untuk krustasea yang hidupannya semusim atau krustasea berumur pendek itu sama sekali tidak ada informasinya. Jadi ya, ukuran tubuh nggak bisa, jumlah omatidia nggak bisa, jumlah lipofaskin itu yang diteliti. Nah, kalau ini dia bertanya, berapa jumlah mataku? Ya nampaknya satu, tapi di sini kan matanya banyak kan? Karena matanya mata majemuk ya. Oke, nah ini Ibu jelaskan tentang lipofaskin. Lipofaskin ini merupakan turunan dari lemak atau lipoprotein. Dan lipofaskin ini warnanya keemasan secara alami bila dilihat dengan mikroskop fluorescence. Merupakan sisa metabolisme, tapi terakumulasi di dalam sel dan tidak bisa dibuang. Terakumulasinya ini terutama di jaringan syaraf. Nah, jadi bagaimana ini caranya untuk menggunakan lipofaskin ini, untuk melihat lipofaskin yang ada di otak? Caranya mudah. Ya, otaknya si kepiting itu diambil, dibikin preparat histologi, nggak diwarnai.
Terus diamati pakai mikroskop fluorescence. Jadi butiran-butiran pigmen lipofaskinnya itu akan nampak keemasan dan nampak bersinar. Tidak begitu sulit pengamatannya. Tapi untuk ngambil otak kepiting, waduh, Ibu belajar ngambil otak kepiting banyak sekali kepiting yang dikorbankan. Ya karena dulu belum paham ya, jadi banyak yang otaknya hancur. Tapi akhirnya bisa ya. Nah, jadi dengan pertimbangan inilah maka diperkirakan lipofaskin ini dapat digunakan untuk menduga umur krustasea. Nah, ini penelitian yang mendukung pendugaan umur krustasea dengan menggunakan lipofaskin itu ada. Ini yang digunakan untuk mendeteksi umurnya Homarus gamarus, ini lobster yang di laut. Ini diperkirakan berdasarkan lipofaskin umurnya bisa sampai 72 tahun. Ada Waldekia obesa, ini krustaseannya agak kecil ya. Ini umurnya 8 tahun. Kemudian udang windu, Pineus monodon, ini ada yang 12, 18, dan 24 bulan. Nah, tapi lipofaskin itu hanya bisa digunakan untuk menentukan kohort. Kohort itu adalah kelompok krustasea atau kelompok organisme yang lahir atau yang menetas pada musim yang sama. Ya, jadi sekelompok organisme yang dihasilkan pada musim permijahan yang sama. Itu yang dinamakan dengan kohort. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kira-kira kepitingnya ini terdiri dari berapa kohort? Itu ada yang bilang, oh kami ulang tahunnya bareng. Artinya apa? Artinya mereka termasuk dalam satu kohort. Itu kan yang kecil-kecil tuh. Itu mungkin satu kohort. Ini agak lebih gede, satu kohort lagi. Ulang tahun kami juga bareng gitu kan. Nah, ini yang agak lebih gede nanya, aku bareng siapa? Oh, mungkin bareng temannya yang di sana. Ya, jadi kalau kita lihat secara mudah, ini kemungkinan ada 3 kohort. Tapi apakah itu pasti? Ya, sekali lagi kita nggak tahu. Karena memang ukuran tubuh krustasea itu tergantung dari berapa sering dia molting. Ya, kalau makanan sedikit atau krustaseanya stres, nggak molting-molting, ya tetap saja kecil ya. Biarpun tua, jadi istilahnya cilik tua gitu kalau orang Jawa bilang. Nah, pada krustasea yang berumur pendek, ini belum ada informasi sama sekali mengenai penggunaan lipofaskin untuk menduga umur krustasea. Nah, ini adalah contoh kohort. Ini lihat, ini kepiting ukurannya relatif sama, diperkirakan ini adalah dari kohort yang sama. Ini red crab yang ada di Christmas Island di Australia ini. Tuh, lihat ini red crab-nya mau memijah. Ini juga diperkirakan ini satu kohort. Nah, hasil pemijahan ini akan jadi ini anak-anak kepiting banyak seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan dengan kohort. Hasil dari musim pemijahan yang sama. Kepiting ini nanti akan jalan rame-rame menuju ke darat, menuju ke hutan ya. Jadi ada satu kohort kembali ke darat bersama-sama. Kohort ini hasil pemijahan dari kepiting-kepiting ini di satu musim. Nah, terus sekarang bagaimana? Apa yang Ibu kerjakan ya? Jadi, Ibu menggunakan lipofaskin based age determination method untuk menduga umur Caesar mamesa. Caesar mamesa ini umurnya hanya satu musim itu 1 tahun. Terus, kenapa ini mesti diteliti? Karena Ibu mau melihat potensi lipofaskin untuk digunakan sebagai alat untuk mendeteksi umur krustasea dan sekaligus juga untuk mendukung atau menumbangkan teori yang sudah ada. Nah, terus apa yang Ibu lakukan? Ya, karena Ibu mau menduga umur krustasea, Ibu mau melihat life history-nya si Caesar mamesa ini dengan komplit. Jadi, Ibu melakukan penelitian, Ibu memelihara kepiting itu di lab komplit. Ya, selama ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun lebih ya. Jadi Ibu agak lama dulu melihara kepiting. Hanya sekedar untuk melihat penumpukan lipofaskin. Nah, lipofaskinnya bisa ditemukan di mana? Lipofaskin itu di semua bagian tubuh, tapi terutama di jaringan saraf, di otak dan tangkai mata. Jadi kalau untuk penelitian, itu tentu yang paling mudah dengan mengambil otak dan tangkai mata. Cuma tangkai mata itu kecil sekali.
Jadi, tangkai mata ini maksudnya saraf tangkai mata ya, kecil sekali. Jadi, Ibu lebih memilih untuk mengambil otaknya krustasea, otaknya kepiting. Posisinya di mana? Di sini, tapi pakai gambar ini nggak jelas. Ibu kasih gambar ini. Nih, ini adalah gambar lobster ya. Kepiting juga sama sebenarnya. Jadi, otaknya dari si krustasea itu ada di sini. Ini di depan sini kan mulut ya. Terus di sini, ini ada suatu jaringan saraf yang melingkari usofagus seperti cincin. Nah, itulah pusat sarafnya krustasea dan itu yang dinamakan dengan otaknya krustasea. Jadi pas di belakangnya mulut melingkari esofagus. Ini otaknya kan di sini, pangkalnya di sini. Nah, nanti dia punya percabangan-percabangan ke sini loh, ke belakang. Ini. Kalau pada kepiting seperti ini. Ini otaknya di sini, di belakang mulut. Terus ini ada percabangan-percabangan sarafnya ke belakang. Nah, kalau tangkai mata kecil sekali, sulit ya. Jadi masih lebih mudah mengambil otak krustasea daripada ngambil saraf di tangkai mata. Nah, terus apa yang Ibu lakukan? Ini lihat. Ini adalah kepiting. Ini area mulut. Nah, area mulutnya ini Ibu potong. Terus di belakangnya ini nampak, ini otaknya. Ini sebenarnya panjang-panjang gitu ya. Ini usofagus itu di sini. Jadi ini posisinya itu adalah di sini, di atasnya usofagus. Ini. Dan ini ada yang melingkar gitu. Jadi usofagusnya kayak dilingkari saraf. Terus diapain? Ya, ini otaknya ini Ibu ambil. Terus dibikin preparat histologi, dipotong seperti ini. Motongnya 5 mikron ketebalannya. Ini motongnya ya agak banyak sampelnya dan nanti dilihat sampel di mana ada ini kelihatan olfactory lobe cell mass. Olfactory itu organ penciuman ya. Jadi di situ ada sel-sel yang menyusun ini olfactory lobe ini. Nah, lipofaskinnya itu terdapat di antara sel-sel olfactory lobe ini. Nah, terus hasil potongan histologinya seperti apa? Kira-kira seperti ini, ya. Jadi inilah yang dibilang sebagai olfactory lobe cell mass. Ini sel-selnya di sini. Dilihat dengan fluorescent microscope, lipofaskin granules-nya kayak apa? Ini loh. Nampak yang bersinar ini. Inilah lipofaskin granules. Oh, ini kecil ya. Ini 5 mikron ini apanya? Oh, ukuran segini aja 5 mikron. Jadi ini lipofaskin granulnya itu paling-paling 1 mikron. Ya. Nah, jadi Ibu menghitung jumlah jumlahnya lipofaskin granules pada kepiting yang umurnya sudah diketahui. Kenapa? Karena kepitingnya Ibu pelihara di lab. Ibu cuma berburu kepiting yang kecil-kecil ya dari satu kohort, kemudian dipelihara di lab. Jadi Ibu tahu pasti umur si kepiting itu. Dan yang Ibu ambil dulu itu adalah kepiting yang netasnya pada saat summer. Oh ya, ini apa? Olfactory cell mass-nya ini loh lokasinya. Itu lipofaskinnya kelihatan ya. Nah, kalau untuk lebih jelas lagi, ini pada kepiting yang muda, ini lipofaskinnya tidak kelihatan. Ini pada kepiting yang udah gede, udah tua, nih lipofaskinnya memang lebih banyak. Dan itu dihitung, ya. Jadi Ibu ngitungnya jumlah lipofaskin per lapang pandang. Lapang pandangnya tinggal dihitung berapa. Jadi bisa dihitung kepadatan lipofaskin per milimeter persegi. Nah, terus apa yang terjadi? Bagaimana hasilnya? Rupanya hasilnya jumlah butiran pigmen lipofaskin itu tidak berkaitan betul dengan umurnya si krustasea sampai tingkatan bulan. Enggak. Yang bisa hanya untuk menentukan kohort. Jadi enggak bisa digunakan untuk menentukan umur krustasea sampai ke bulan. Jadi enggak bisa diketahui ulang tahunnya si krustasea ini. Karena di sini yang bisa diketahui hanya batasan kohort. Ya, seperti yang ini contohnya, ini krustasea yang muda, yang kecil, lipofaskinnya nggak ada. Yang sudah lebih gede, nah lebih gede ini kan karena ini umurnya itu paling cuma setahun, berarti
mungkin ini kohort yang musim dingin, mungkin ini kohort musim panas, atau sebaliknya ya. Jadi ini umurnya mungkin yang sekitar beberapa bulan, ini yang umurnya sudah sekitar 1 tahun. Jadi rupanya hanya itu yang bisa diperoleh informasinya. Artinya, pigmen lipofuscin tidak bisa dijadikan sebagai alat yang akurat, alat yang kuat untuk mendeteksi umur krustasea pada krustasea yang berumur pendek. Untuk krustasea yang berumur panjang, itu bisa digunakan untuk menduga kohort saja. Tapi untuk umur itu masih agak sulit. Jadi, Ibu tidak mendukung teori yang sudah ada, tapi justru malah menumbangkan teori yang ada. Ya, tidak apa-apa. Kalau untuk doktoral kan yang penting kita menemukan sesuatu yang baru. Ya, jadi ini si Mr. Crab ini nangis ya. Umurku tidak bisa diduga. Patah hati dia. Ulang tahunnya nggak bisa diketahui. Tapi yang ini tertawa, yang penting happy. Iyalah, sudah melakukan penelitian lipofuscin, yang penting lulus doktor kan? Kalau temuannya akhirnya mengatakan, oh lipofuscin tidak bisa digunakan untuk menduga umur krustasea, ya nggak apa-apa kan? Tapi ada suatu teori baru, bahwa memang untuk menduga umur krustasea, sampai sekarang belum ada metode yang tepat. Jadi yang bisa diduga hanya kohort krustasea tersebut. Jadi inilah materi dari Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan tadi itu bisa kalian pahami dan bisa memperluas wawasan pengetahuan kalian tentang krustasea. Terima kasih.